Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Herman, NIM 1916030015 dari kelas MBSA. Di sini saya membuat sebuah video evaluasi mata kuliah komunikasi bisnis, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen kita, yaitu Riyandi Mardika Adib, SEMM. Jadi dalam sebuah video evaluasi ini berisi sebuah kritik dan saran dari awal perkuliahan hingga saat sekarang ini. Yang pertama, saya akan mengulas mengenai kritik perkuliahan kita dari awal hingga sekarang. Yang pertama itu, beliau sering terlambat masuk dan sering terlambat memberi kabar jika ada halangan untuk tidak dapat masuk kelas perkuliahan pada pertemuan tertentu. Jadi keterlambatan beliau ini sudah hampir setiap pertemuan beliau selalu terlambat masuk kelas, dan keterlambatannya itu pun sudah sulit untuk ditoleransi karena keterlambatan itu sudah pernah mencapai 1 jam, yang mana itu membuat mahasiswa agak kecewa dengan tindakan beliau tersebut. Yang kedua itu mengenai absen atau pengambilan absen yang dilakukan pada saat jam pulang. Pada saat jam terakhir, yaitu pengambilan absen itu dilakukan satu persatu dan dilihat dari tugas yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat oleh mahasiswa pada tugas yang diberikan kepada mahasiswa di pertemuan sebelumnya. Jadi pengambilan absen itu terlalu banyak membuang waktu, yang mana yang seharusnya itu adalah waktu istirahat mahasiswa karena jamnya telah berakhir, tapi dilakukan untuk melakukan pengambilan absen yang membuang waktu mahasiswa yang seharusnya itu adalah waktu istirahatnya. Selanjutnya itu kurang dalam mengelola waktu perkuliahan kita. Karena beliau datangnya terlambat, maka semua kegiatan perkuliahan kita pun akan ikut tertunda, dan perkuliahan kita pun jadi kurang efektif dan kurang efisien. Dan yang terakhir itu hanya pendapat beliau saja yang dapat diterima, atau pendapat beliau yang benar. Saat mahasiswa berada di kelas dan aktif di kelas menyampaikan pendapatnya, namun pendapatnya tersebut tidak diterima atau ditolak atau dinyatakan salah. Nah, hal itu membuat mahasiswa tidak ingin lagi menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di dalam kelas. Selanjutnya saya akan menyampaikan saran untuk Bapak dosen kita, Bapak Riyandi Mardika Adib. Itu yang saran yang pertama, untuk dapat datang perkuliahan itu datangnya tepat waktu sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal. Jadi bagaimana aturan yang telah kita terapkan itu batas keterlambatan itu adalah 15 menit. Maka seandainya jika ada keterlambatan hanya bisa kami toleransi 15 menit. Itu bukan berlaku kepada mahasiswa saja, namun itu berlaku kepada seluruh orang yang ada di dalam kelas, termasuk dosen juga. Jadi kami mahasiswa dan dosen itu berlaku. Dan seandainya jika ada halangan untuk tidak dapat hadir perkuliahan, dapat diberitahukan atau dapat diinformasikan seminimalnya itu 3 jam sebelum perkuliahan dimulai, sehingga mahasiswa itu dapat mengetahui dan tidak ada yang datang ke kampus saat jam perkuliahan Bapak, karena Bapak tidak bisa masuk perkuliahannya. Yang selanjutnya itu untuk saran absen, mengenai absen itu lebih baik dilakukan di awal perkuliahan saja, seperti yang dilakukan oleh dosen-dosen lainnya. Dan untuk tugas mungkin bisa dilakukan pengecekan satu persatu setelah itu. Selanjutnya itu beliau harus dapat mengelola waktu perkuliahan dengan baik, menggunakan waktu tersebut dengan hal yang berkaitan dengan mata kuliah kita, sehingga hal-hal yang lain tidak diikut sertakan dalam perkuliahan kita. Melakukan ini, melakukan itu mungkin bisa dikurang-kurangi. Jadi yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan mata kuliah kita. Yang terakhir, saran dari saya itu dapat menerima pendapat dari mahasiswa. Apapun pendapat yang disampaikan mahasiswa itu harus dapat diapresiasi, karena itu akan memancing seluruh mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga jika mahasiswa itu ikut aktif dalam perkuliahan kita atau diskusi di dalam satu perkuliahan, maka itu akan menggambarkan bahwasannya dosen itu berhasil dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswanya. Mahasiswa dapat ikut andil dan dosen pun juga ikut andil.
Jadi ilmu yang di ilmu yang diberikan itu mahasiswa dapat memahaminya dengan baik, sehingga timbul yang namanya tadi itu feedback itu atau menyampaikan aspirasi atau pendapat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kritik dan saran untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan Bapak Riyandi Mardika Adif, SEMM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.